Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita berjumpa di channel Sapiens dengan informasi terbaru yang bisa memberikan pengetahuan yang mungkin Anda tidak ketahui sebelumnya. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang Kartosoewirjo, sebuah fakta yang belum terungkap. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas tentang tokoh di masa kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai tokoh yang kontroversial, bahkan pengkhianat. Dia adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Tokoh ini dicap sebagai tokoh yang kontroversial karena melakukan tindakan radikal dalam bentuk perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan Soekarno pada masa itu. Ia adalah tokoh yang mendirikan gerakan perlawanan yang disebut sebagai Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau yang biasa disingkat dengan DITII yang berpusat di Jawa Barat. Gerakan Kartosoewirjo ini mendapatkan sayap di beberapa daerah lain seperti di Aceh dan Sulawesi Selatan. Namun untuk pembahasan kita kali ini, kita akan melihat sudut pandang yang lain tentang Kartosoewirjo yang jarang diketahui orang dan sedikit ditulis dalam buku-buku sejarah. Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo adalah salah seorang anak bangsawan Jawa dari seorang lurah di Cepu, Blora, Jawa Tengah, yakni Kartodikromo, yang masih keturunan dari Adipati Jipang di abad ke-16. Karena kebangsawanannya itu, Kartosoewirjo mendapatkan pendidikan yang layak dan bergengsi bila dibandingkan dengan bumiputra yang lain pada masa itu. Ia mengenyam pendidikan di Inlandsskool der Tweede Klas atau ISTK, sebuah sekolah nomor 2 di kalangan bumiputra. Setelah itu, ia ke Bojonegoro untuk bersekolah di ELS, Sekolah Anak Eropa, dan dia berhasil masuk karena merupakan anak Indonesia yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Dari sana, ia bertemu dengan guru spiritualnya, yaitu Notodihardjo, yang mempengaruhi pikiran-pikiran keislaman Kartosoewirjo. Dan setelah kelulusannya di tahun 1923, ia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi kedokteran Nederland Indisch Artsenskool, dan ia pun bertempat tinggal di rumah Cokro Aminoto bersama beberapa temannya yang lain, yang juga nantinya menjadi tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Musso, Alimin, dan Darsono. Dan di masa itu, ia mulai bergabung dengan organisasi Sarekat Islam di bawah pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dari Cokro Aminoto, ia banyak belajar tentang politik. Dan selama di rumah Cokro Aminoto, ia banyak berdiskusi dengan Soekarno yang menjadi kawan karibnya, yang nanti menjadi musuh politiknya di masa mendatang karena berbeda haluan ideologi. Karena kecerdasan dan keuletan dari seorang Kartosoewirjo, ia menjadi sekretaris pribadi Cokro Aminoto di Partai Sarekat Islam Indonesia atau disingkat PSII, kelanjutan dari Sarekat Islam. Dan karena itu, ia merupakan delegasi dari Sarekat Islam dalam Kongres Pemuda kedua yang nantinya diperingati setiap tahun pada 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan disinilah kisah dari Kartosoewirjo, seorang yang dianggap tokoh kontroversi, bahkan pengkhianat bangsa yang jarang diketahui orang dan luput pula dalam tinta sejarah. Kontribusi dan pemikiran Kartosoewirjo dalam Sumpah Pemuda menjadi benang yang mempersatukan Indonesia dalam satu persatuan negara dan bangsa. Pada saat itu, dalam Kongres Pemuda kedua yang dihadiri oleh Kartosoewirjo, ia merupakan orang paling muda dalam forum tersebut dengan usia 23 tahun dan mewakili sebuah organisasi besar pada masa tersebut,
yakni Partai Sarekat Islam Indonesia. Dan dalam kongres kedua ini berlangsung di hari Sabtu 27 Oktober 1928. Kartosoewirjo menyatakan pendapatnya bahwa bahasa asing berfungsi sebagai bahasa pergaulan internasional. Dan oleh karena itu, maka bahasa Indonesia harus menjadi bahasa penghubung dan bahasa persatuan pemuda Indonesia serta pergerakan nasional diserahkan pada perkumpulan yang berdasarkan nasionalisme. Hal ini disampaikan oleh Kartosoewirjo karena di 6 bulan sebelumnya di dalam kongresnya, Budi Utomo menolak cita-cita persatuan Indonesia dan menolak menjadikan bahasa Melayu pasar atau bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini tidak mengherankan karena Budi Utomo adalah organisasi kebangsawanan Jawa yang menjunjung tinggi bahasa Jawa dan Teo Kejawen. Dan dalam organisasi Sarekat Islam di mana Kartosoewirjo meneduh sudah sejak awal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam berkomunikasi mereka dan mencita-citakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Siapa yang akan menghormati bangsa macam sapi dan kerbau? Siapa? Dan di dalam kongres kedua tersebut ditelurkanlah 3 butir sumpah yang menjadi cikal bakal persatuan Indonesia yang nantinya dikenal sebagai Sumpah Pemuda, seperti yang selalu diperingati pada 28 Oktober. Dan di dalam perjalanan politik Kartosoewirjo selanjutnya, seperti yang disebutkan di awal bahwa pandangan politik dan ideologi yang berbeda menjadikan Soekarno dan Kartosoewirjo berseteru hebat, hingga kemudian Kartosoewirjo mendirikan organisasi DITII dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Soekarno dengan ditandatanganinya surat eksekusi mati tersebut yang disodorkan oleh S. Parman pada waktu itu kepada Soekarno. Maka meninggallah seorang tokoh di balik lahirnya Sumpah Pemuda dengan bersarang 5 timah panas di dada pada 5 September 1962 di Pulau Ubi di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Ia meninggal di usia 57 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 12 orang anak. Dan inilah beberapa foto-foto yang mengabadikan detik-detik eksekusi mati Kartosoewirjo yang dipublish di dalam buku karya Fadlison yang berjudul Hari Terakhir Kartosoewirjo. Dan itulah tadi bagian dari kisah hidup seorang tokoh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang mungkin jarang diketahui orang. Dan semoga saja menambah wawasan kita semua dan menjadi referensi terbaru. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, bagi kalian yang suka dengan video semacam ini, silahkan di subscribe
like, dan jangan lupa di-share. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini dan agar orang lain mendapatkan informasi terbaru yang mungkin saja mereka tidak ketahui sebelumnya. Dan jika Anda senang dengan konten semacam ini, silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan buatkan video tentang hal terbaru dan menambah wawasan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.